Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuan-puan, ahli majelis, sarahan dalam Zoom meeting, para pelajar yang berbahagia. Pada hari ini kita jumpa semula dalam sarahan sastra dalam pembelajaran sejarah dan kita nak mendengar pembentangan daripada 4 pelajar yang dah ada tajuk ataupun topik persendirian. Tanpa membuang masa, saya nak bagi laluan pertamanya kepada Zulfa Indina. Zulfa, masa anda pembentangan adalah 5 hingga 10 minit. Sila mulakan dari sekarang. Baik Bapak, sebentar sedang saya scan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Membangkitkan Semangat Perjuangan Kaum Perempuan dalam Memajukan NKRI melalui novel Sarinah karya Insinyur Soekarno. Nah, berikut adalah buku yang ditulis oleh Soekarno sendiri. Di sini saya mengutip perkataan Soekarno, yaitu wanita adalah tiang negara. Apabila dia baik, maka baiklah negara. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah negara itu. Dari kutipan tersebut mencerminkan betapa pentingnya peran perempuan bagi masyarakat. Oke, selanjutnya latar belakang. Latar belakang mengapa saya mengangkat novel ini adalah karena pembahasan mengenai peran perempuan dalam sejarah kerap kali terabaikan, sebab penulisan sejarah selalu berdasar pada androsentrisme. Nah, apa itu androsentrisme? Androsentrisme ini dapat dikatakan sebagai sebuah pemahaman yang menjadikan laki-laki sebagai pusat dari dunia. Laki-laki dijadikan patokan untuk memandang tentang kebudayaan hingga tentang sejarah dan lain-lain. Di sini saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan laki-laki, hanya saja saya tertarik apabila penulisan sejarah tidak hanya berfokus pada sudut pandang laki-laki saja. Sejarah-sejarah mengenai perempuan menurut saya patut untuk disuarakan. Latar belakang selanjutnya, karena pembelajaran sejarah dianggap sebagai pelajaran membosankan dan hanya mengacu pada buku teks pelajaran sejarah yang dirancang sedemikian rupa dengan penggunaan bahasa yang cenderung kaku. Maka dari itu, dengan kita mengangkat karya sastra sebagai alternatif pembelajaran sejarah, sekiranya dapat memiliki pengalaman belajar tersendiri dengan cara yang berbeda. Adapun metode penelitian. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu studi literatur. Menurut Z, studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus mengenal siapa itu Sarinah dan mengapa ia sangat berperan penting dalam kehidupan Soekarno. Sarinah merupakan seorang wanita yang mengasuh Soekarno sejak kecil. Dan Soekarno pun menganggap Sarinah bukan sebagai pembantu rumah tangga ataupun pengasuh, tapi Soekarno menganggap Sarinah adalah bagian dari keluarganya. Ada beberapa nilai-nilai penting yang menjadi landasan Soekarno untuk memperhatikan nasib-nasib perempuan di negaranya pada saat itu. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah sikap nasionalisme yang tinggi, nilai humanisme, dan paham-paham sosialisme yang ia pelajari. Melalui Sarinah, Soekarno diajarkan untuk selalu menghargai perempuan dan wong cilik, serta bagaimana pentingnya budi pekerti luhur untuk menghargai sesama. Sarinah juga menggambarkan bahwa pekerjaan perempuan di tanah domestik yang bekerja tanpa batas waktu dianggap tidak punya nilai ekonomi dan tak berhak atas upah yang layak. Pekerjaan di sektor domestik ini dianggap menjadi kodrat perempuan dan tidak perlu dihargai secara ekonomi. Banyak sarinah-sarinah lain dari berbagai sektor yang mempunyai masalah yang sama,
para perempuan itu juga mengalami diskriminasi, eksploitasi, bahkan kekerasan akibat sistem patriarki yang menindas dan menghisap kaum perempuan. Realitas inilah yang dijadikan Soekarno untuk mendorong agar kaum perempuan mampu belajar dan membangun kesadaran dirinya agar sadar haknya sebagai warga negara, sehingga dapat berpartisipasi dalam membangun kemerdekaan. Itulah sebabnya, pasca kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Soekarno menyadari bahwa upaya melibatkan perempuan dalam membangun bangsa dan mengisi kemerdekaan perlu segera dilakukan. Demi tujuan Soekarno ini, Soekarno tak segan mengampanyekan perubahan perempuan ke arah yang lebih baik. Dalam buku tersebut, Soekarno menggambarkan peranan wanita secara luas pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita juga harus meninjau bagaimana perempuan diperlakukan sebelum munculnya tokoh-tokoh pergerakan perempuan. Perempuan dalam sebuah penggalan di novel tersebut diceritakan adanya seorang wanita yang disembunyikan oleh suaminya ketika tamu datang ke rumah. Pada saat Soekarno datang ke rumah tersebut, ia menanyakan keberadaan istri pemilik rumah. Namun pemilik rumah mengatakan bahwa hanya ada dirinya saja. Tetapi Soekarno menyadari ada sekelibat tatapan perempuan yang bersembunyi di balik tirai. Hal tersebut menyadari Soekarno bahwa perempuan dilindungi dan dianggap sebagai mutiara, namun termarginalkan dari masyarakat. Soekarno berkeyakinan bahwa peranan perempuan sangatlah dibutuhkan untuk bersatu dengan kaum pria dan menyeimbangkan antara peranan rumah tangga serta peranan di masyarakat dalam satu gerakan revolusi. Beliau mengatakan bahwa revolusi akan gagal tanpa keterlibatan kaum wanita revolusioner. Meskipun ada juga beberapa peneliti yang menganggap bahwa novel Sarinah ini kontroversial karena sudut pandang Soekarno yang justru seksis dan ingin melanggengkan budaya patriarki. Tapi justru dari berbagai sudut pandang tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa bagaimanapun keadaannya, perempuan sangat berperan penting untuk memajukan suatu peradaban. Selanjutnya, relevansi novel Sarinah di era masa kini. Relevansinya di era masa kini yaitu semakin bermunculan pergerakan perempuan yang membangkitkan kembali semangat juang dan tidak hanya membela kaumnya sendiri, melainkan juga membela dan memikirkan masyarakat yang marginal. Semakin terbuka juga kesempatan bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan, dan semakin banyak perempuan yang berpendidikan, maka semakin besar perempuan tersebut dapat berkontribusi bagi kemajuan negara. Baik, mungkin sekian dari saya. Berikut adalah sumber rujukan yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julfa Indina. Kita terus kepada pembentangan yang kedua yang nak disampaikan oleh Rahadian N. Kuswana. Rahadian, masa awak untuk bentang pun serupa 5 hingga 10 menit. Sila mulakan dari sekarang. Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat ini share screen-nya? Sila, terus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rahadian Kuswana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu novel menarik yang pernah saya baca, yaitu Senja di Jakarta. Dengan judul Menilik Sisi Gelap Kehidupan di Jakarta pada Masa Demokrasi Liberal Terpimpin melalui novel Senja di Jakarta karya Mohtar Lubis. Nah, ketika kita mendengar kata senja gitu ya, seringkali yang terfikirkan oleh kita adalah keindahan membayung senja ataupun kenikmatan secangkir kopi. Tapi setelah saya membaca novel ini, saya mendapatkan perspektif lain dari kata senja itu sendiri, yaitu senja bisa diartikan sebagai jembatan bagi lahirnya malam hari, kegelapan di mana hal-hal buruk bisa terjadi. Nah, Mohtar Lubis merupakan penulis dari novel ini, sang pembangkang dua rezim yang pernah dipenjara pada masa Orde Lama dan juga Orde Baru karena kegigihannya dalam menyampaikan kebenaran. Buku ini menceritakan mengenai berbagai macam permasalahan masyarakat yang bukan hanya dalam perspektif kaum elit birokratis, tapi juga perspektif masyarakat kelas bawah. Nah, berikut ada pembahasan yang akan saya paparkan. Pertama ada metode, selanjutnya ada latar belakang, dan juga hasil dan pembahasan.
Nah, metode yang saya gunakan adalah studi literatur, di mana studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan literatur seperti buku, arsip, koran, majalah, dan sebagainya yang relevan dengan topik dan tujuan penelitian. Nah, sastra dan pembelajaran. Sebenarnya apa sih yang perlu kita gali? Apa sih urgensi dari sastra untuk digunakan sebagai pembelajaran? Nah, berdasarkan pendapat dari Nurgiantoro sendiri, sebenarnya saya menggarisbawahi hal penting yang harus kita perdalam adalah adanya novel sebagai karya fiksi, di mana fiksi sendiri merupakan cara untuk mengaktifkan imajinasi. Jadi, berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan perlunya digunakannya sastra sebagai media pendukung pembelajaran sejarah, yaitu pertama, kurangnya minat peserta didik dalam mempelajari sejarah, yang kedua, situasi dan kondisi pembelajaran sejarah yang umumnya membosankan, dan yang ketiga, yang menurut saya paling penting, yaitu perlunya internalisasi nilai-nilai sejarah melalui karya sastra, karena berhubungan dengan poin yang sudah saya singgung sebelumnya, ada nilai fiksi di situ untuk mengaktifkan imajinasi. Nah, selanjutnya mengenai analisis dan interpretasi buku. Dalam buku ini diceritakan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari tukang sampah, akademisi, petinggi perusahaan atau partai, redaktur media massa, pegawai pemerintahan, hingga pekerja seks. Nah, hal menarik yang bisa kita temui dalam novel ini adalah penggambaran kehidupannya yang realistis, sehingga kita bisa meriletkannya dengan kehidupan kita. Dan bentuk penulisannya pun saya rasa sangat baik ya, dijelaskan secara runtut, sehingga kita bisa mengikuti ceritanya secara baik. Nah, mengenai latar belakang tokoh-tokohnya, sebenarnya saya di sini mengklasifikasikannya menjadi 5 macam. Yang pertama, kelas bawah yang direpresentasikan melalui tokoh Saimun, Itam, Neneng, dan juga Pak Ijo. Lalu ada kelas menengah yang direpresentasikan melalui tokoh Sugeng, Hasnah, Idrus, dan juga Dahlia. Dan juga kelas atas yang direpresentasikan oleh Raden Kaslan, Fatma, dan juga Suryono. Tapi selain dari tingkatan ekonomi, kita juga bisa klasifikasikan dari hal-hal lainnya, seperti dari kaum intelektual yang terdiri dari Pranoto, Isyir, Yasrin, Ahmad, Suryono, dan Nurhalim. Dan juga tokoh politikus yang ada di sini, yaitu Husin Mumbara, Halim, dan juga Raden Kaslan. Nah, masuk ke inti pembahasannya. Dalam novel ini sebenarnya ada satu hal yang saya rasa menjadi poin utama yang mau di-highlight oleh penulis, yaitu kondisi masyarakat dan di kondisi pemerintahan. Salah satunya adalah korupsi. Nah, di sini saya sediakan beberapa macam sumber rujukan yang bisa digunakan untuk melihat peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi liberal terpimpin di Indonesia melalui surat kabar. Nah, di situ ada kasus korupsi Lee Hok Tae dan juga Ruslan Abdul Ghani. Nah, Ruslan Abdul Ghani ini kan pada tahun 56 sampai 57 kalau tidak salah menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia, dan juga tercatut oleh kasus korupsi. Dan di dalam novel juga ada seorang tokoh yang bernama Suryono yang kebetulan menjadi pegawai di Kementerian Luar Negeri yang juga terkena kasus korupsi gitu. Jadi mungkin dari novel ini kita bisa melihat berbagai macam kejadian nyata atau fakta yang terjadi dalam kehidupan nyata gitu. Dan juga ada kasus lainnya, yaitu kasus Jody Gondokusumo yang dituding menerima gratifikasi terkait kebijakan perpanjangan visa dan izin masuk warga asing ketika menjabat Menteri Kehakiman. Nah, contoh-contoh kasus korupsi ini sendiri merupakan contoh yang saya highlight karena merupakan seperti apa ya, plot utama yang ingin dihadirkan penulis dalam novelnya. Jadi saya di sini menghadirkan kasus korupsi sebagai kasus yang diutamakan gitu. Lalu selanjutnya ada social life. Dalam novel ini kita bisa melihat kondisi sosial di masyarakat di mana marak terjadinya prostitusi seperti kisah Idris dan Dahlia. Namun bukan hanya itu, kita juga bisa melihat akar-akar dari lahirnya korupsi. Salah satunya adalah tuntutan keluarga seperti kisah Sugeng dan Hasah dan juga sebagainya. Nah, untuk kehidupan sosial lainnya sendiri, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ada kaum kelas bawah itu, yang terdiri dari yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dalam novel ini disebutkan bahwa kaum kelas bawah tersebut pindah ke kota karena di desa-desanya itu terjadi pemberontakan seperti itu. Dan
jika kita hubungkan dengan apa yang terjadi dalam sejarah Indonesia ya, pada tahun segitu ada pemberontakan DITI yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di pedesaan, khususnya salah satunya di Jawa Barat. Gitu. Nah, lalu dalam novel ini sendiri direpresentasikan pandangan yang berbeda, ada demokrasi, nasionalisme, dan juga agama, melalui sebuah grup diskusi. Dan mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi kali ini, karena kebetulan saya juga belum membahas secara lebih jauh lagi karena keterbatasan sumber, di mana ada beberapa sumber yang belum bisa saya temukan ya untuk dijadikan referensi, seperti bukunya Wilopo mengenai zaman pemerintahan partai-partai dan kelemahan-kelemahannya, kemudian pertumbuhan dan perkembangan lekra di Indonesia, dan juga bisa juga digunakan bukunya dari Edward Smith, kalau tidak salah, mengenai sejarah pemberedalan pers di Indonesia untuk menjadi sumber rujukan tambahan di pembahasan ini. Dan ini adalah dasar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahadian. Kita nak terus pembentangan, nak dengar pembentangan daripada Reska Aulia. Sama, serupa masa awak pun 5 hingga 10 menit. Sila mulakan dari sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul 1965, Peristiwa Pedih dalam Novel Amba, karya Lasmi Pamuncak. Itu di samping ada cover novel yang saya baca. Bisa di next. Yang pertama adalah latar belakang. Di latar belakangi pelajaran sejarah yang membosankan karena biasanya guru hanya menggunakan metode ceramah dalam pengajarannya, dan kebanyakan guru terlalu mengandalkan buku atau textbook. Jadi hanya berfokus pada satu buku tertentu saja, sehingga peristiwa sejarahnya tidak dikupas secara tuntas. Peristiwa sejarah yang dijelaskan biasanya hanya seputar menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Nah, dengan begini penjelasan guru itu akan sangat membosankan bagi siswanya. Nah, selanjutnya, next. Ada harus di next, boleh? Yang selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber dari sumber-sumber bacaan, jurnal, dan buku-buku lainnya. Di next. Nah, yang ketiga adalah pembahasan. Di dalam novel ini, kisah Amba dan Bisma sebenarnya adalah tokoh yang ada di cerita Mahabharata. Itu berkaitan dengan kisah hidup orang Indonesia yang berlatar peristiwa tahun 1965 dan kehidupan tahanan politik di Pulau Buru. Amba adalah anak seorang dari guru di Kadipura yang sangat menjunjung tinggi nilai feminisme dan sampai berpikir dia tuh tidak akan menikah dengan seorang laki-laki gitu. Namun ibunya bertemu dengan seorang dosen muda asal Jogja, dosen dari UGM yang bernama Salwa, dan meminta Amba untuk bertunangan dengan Salwa. Gitu. Amba menyetujui pertunangan itu demi ibunya. Kemudian setelah bertunangan, Amba kuliah di UGM, Salwa adalah dosennya, tapi Salwa dipindah tugaskan ke Surabaya. Pada saat itu keadaan sangat ricuh, sehingga kuliah Amba itu nggak efektif gitu. Amba akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Dia mendapat pekerjaan sebagai penerjemah di rumah sakit di Kediri. Di sana ia bertemu dengan dokter muda bernama Bisma. Nah, Amba jatuh cinta dan menjalani sebuah hubungan. Di next. Cerita di novel ini dibagi dalam 7 bagian. Bagian pertama menceritakan tentang pencarian Bisma di Pulau Buru. Di latar tahun 2006, Amba berangkat ke Pulau Buru bersama salah satu mantan tahanan politik Pulau Buru untuk mencari keberadaan Bisma setelah dia mendapat email misterius yang mengatakan bahwa Bisma itu telah meninggal di Pulau Buru. Kemudian di bagian kedua menceritakan
kisah masa kecil Amba yang hidup di Kadipura, berlatar tahun 1956 sampai 1966. Bagian ini merupakan kilas balik dari kisah Amba kecil dan bagaimana ia diminta bertunangan dengan Salwa, dosen muda dari Universitas Gadjah Mada. Setelah bertunangan, Amba ikut ke Jogja dan berkuliah di sana, namun setelah Salwa diberi tugas ke Surabaya selama 1 tahun, dan saat itu kondisi sedang kacau karena kabar bahwa PKI akan melakukan pemberontakan. Banyak kampus-kampus yang sudah tidak melakukan kegiatan belajar lagi. Kemudian karena kondisi yang begini, Amba memutuskan mencari pekerjaan dan ia mendapat pekerjaan di Kediri sebagai penerjemah dokumen sebuah rumah sakit. Di sini ia bertemu dengan Dokter Bisma yang menjalin hubungan. Kemudian pada tahun 1965, Amba dan Bisma menuju ke Jogja. Menuju ke Jogja untuk menghadiri acara di Eureka, Universitas Respublika. Eureka ini adalah kampus merah atau dikenal sebagai kampus yang mendukung PKI. Saat menghadiri acara tersebut, kampus Eureka, saat acaranya digelar, kampus Eureka itu diserang oleh massa karena dianggap akan melakukan pemberontakan. Di saat penyerangan tersebut, Amba terpisah dari Bisma. Amba berhasil selamat, sementara Bisma dibawa ke Pulau Buru untuk dijadikan tahanan politik. Kemudian pada bagian ketiga menceritakan pertemuan Amba dengan Adalhard dan menceritakan juga kisah hidup Amba yang telah kehilangan Bisma waktu itu. Kemudian Amba menikah dengan Adalhard. Pada bagian keempat hanya berisi sebuah kutipan dari Parva. Kemudian pada bagian kelima balik lagi ke tahun 2006 bercerita tentang Amba yang melakukan perjalanan dengan salah satu mantan tahanan politik dan bertemu dengan Samuel di perjalanannya. Kemudian Samuel membantu Amba mencari informasi tentang kematian Bisma selama di Pulau Buru. Pada bagian ke-6, Amba bertemu dengan Manalisa. Manalisa ini adalah penguasa di Pulau Buru. Namun dia diceritakan bukan manusia, namun bukan juga makhluk gaib gitu. Manalisa ini menjadi sahabatnya Bisma di Pulau Buru. Manalisa menyerahkan surat-surat yang ditulis oleh Bisma saat di Pulau Buru saat menjadi tahanan politik kepada Amba. Gitu. Di dalam surat itu diceritakan keseharian Bisma di Pulau Buru dan bagaimana Bisma bisa meninggal di Pulau Buru. Bagian terakhir atau bagian ke-7 itu adalah kisah Amba yang menjalin hubungan dengan Samuel. Padahal umurnya sudah 60 tahunan gitu. Nah, di next Haris boleh. Yang unik dari novel ini adalah novel ini merupakan novel sejarah, meskipun tokoh-tokoh di dalamnya adalah fiksi. Gitu. Bahkan tokoh Amba, Bisma, dan Salwa itu adalah tokoh yang ada di cerita Mahabharata. Tapi beberapa peristiwa, hampir semua peristiwa yang dialami tokoh-tokoh tersebut adalah cerita yang nyata, gitu, benar-benar terjadi dengan berlatar tahun 1965. Penulis menggambarkan peristiwa terjadinya pemberontakan PKI. Selain itu, kita bisa meneladani sikap tokoh yang sabar, tabah, pantang menyerah, dan ikhlas mungkin. Di dalam novel itu juga terkandung nilai-nilai sosial, budaya, politik, dan ada nilai feminisme juga yang bisa dijadikan pengetahuan, pembelajaran bagi siswa. Mungkin sekian dari presentasi. Di bagian terakhir ada sumber rujukan yang saya gunakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reka. Kita nak dengar pembentangan terakhir daripada Widya Arupmana. Widya, masa pembentangan serupa 5 hingga 10 menit. Sila mulakan dari sekarang. Tak ada suara, Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai malapetaka politik Dukuh Paruk dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Bisa di next. Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari yang diterbitkan pada tahun 1981 menceritakan sebuah peronggeng serintil yang pada saat itu sebagai salah satu dan satu-satunya peronggeng yang ada di Dukuh Paruk. Next. Di sini
penjelasannya dulu. Pembelajaran sejarah merupakan studi yang menjelaskan tentang manusia di masa lampau dengan semua aspek kegiatan manusia seperti politik, hukum, militer, sosial, keagamaan, kreativitas, keilmuan, dan intelektual. Sedangkan karya sastra adalah penciptaan disampaikan kepada komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Kehadiran sastra sejarah dapat mengembangkan wawasan dan imajinasi siswa. Pengetahuan sejarah sastra dapat memudahkan siswa mengapresiasi sastra. Namun, bagi sebagian siswa, pembelajaran sejarah sastra merupakan pembelajaran yang dianggap membosankan karena dalam pembelajarannya berkisar pada nama pengarang dan hasil karya sastra periodisasinya saja. Next. Dalam pembahasan semangat Kampung Dukuh Paruk kembali menggeliat sejak Serintil dinobatkan menjadi ronggeng baru, menggantikan ronggeng terakhir yang mati 12 tahun yang lalu. Bagi pendukuhan yang kecil, miskin, terpencil, dan bersahaja itu, ronggeng adalah perlambang. Tanpanya, dukuh itu merasa kehilangan jati diri. Dengan segera Serintil menjadi tokoh yang amat terkenal dan digandrungi, cantik dan menggoda, serta semua ingin pernah bersama ronggeng itu, dari kalau biasa hingga penjabat-penjabat desa maupun kabupaten. Pada mulanya terjadi musim paceklik di mana-mana sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi secara menyeluruh. Pada waktu itu, orang-orang Dukuh Paruk tidak berpikir panjang dan tidak memahami berbagai gejala zaman yang berkembang di luar wilayahnya. Dalam masa paceklik ini, Serintil terpaksa lebih banyak berdiam di rumah karena amat jarang orang mengundang berpesta untuk suatu hajatan. Akan tetapi, tidak lama kemudian, ronggeng Serintil sering berpentas di rapat-rapat umum yang selalu dihadiri atau dipimpin tokoh bakar. Tetapi karena adanya masalah dengan orang-orang di Dukuh Paruk, maka kelompok bakar tersebut pergi meninggalkan Dukuh Paruk tersebut. Tetapi dalam tempo singkat, Dukuh Paruk kembali ke tradisinya yang sepi dan miskin. Akan tetapi kedamaian itu hanya sebentar karena mereka kemudian kembali bergabung dengan kelompok bakar. Setelah kericuhan dan kerusakan cukup parah, dan Serintil pun semangat menari walaupun tariannya tidak seindah penampilannya yang sudah-sudah. Ternyata penampilan yang berlebihan itu merupakan akhir perjalanan Serintil sebagai ronggeng. Mendadak pasar malam bubar tanpa penjelasan apapun dan banyak orang linglung, ketakutan dan kebingungan sehingga kehidupan terasa sepi dan mencekam. Berbagai peristiwa menjadikan orang-orang Dukuh Paruk ketakutan, tetapi tidak mengetahui cara penyelesaiannya. Yang terpikir adalah melakukan upacara selamatan dan menjaga kampung dengan ronda setiap saat. Keesokan harinya, orang-orang Dukuh Paruk melepaskan Langkas, Kateraja, dan Serintil yang berniat meminta perlindungan kepada polisi di Daunan. Tetapi ternyata harapan berlindung kepada polisi itu berantakan karena kepolisian dan tentara justru sudah menyimpan catatan nama Serintil yang terlanjur populer sebagai ronggeng rakyat yang mengibarkan bendera PKI. Maka dari itu, Serintil ditangkap dan juga dipenjarakan selama 2 tahun. Dan sedangkan para warga Dukuh Paruk yang terlibat aksi PKI tersebut selain dipenjarakan juga dibunuh dan dibakar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Widya dah bentang. Oke, para pelajar, tuan-tuan, ahli majelis, sarahan dalam talian yang
saya hormati, kita dah dengar pembentangan dari 4 orang pelajar. Saya nak bagi komen secara am dulu. Sekarang dah okey, baik sikit daripada pembentangan sebelumnya. Walau masih ada yang baca, tapi amnya adalah boleh mendedahkan, boleh menerangkan di luar teks. Ini satu hal yang baik ya, yang kena ditiru. Jadi bermaksud bahawa pelajar ni dah okeylah memilih tajuk, lepas tu dah menguasai kandungan tajuk. Jadi itu yang kena dipahamkan ya. Itu adalah satu pembentangan yang baik. Tapi saya nak komen dan criticize mengenai apa yang didedahkan, kandungan yang didedahkan, yang diinformasikan kepada kita semua, itu nampaknya kurang lagi mendalam dan kurang ada kena mengena konteksnya. Saya nak cuba share ya seorang-seorang sama ada masa pembentangan maupun yang wujud dalam PowerPoint ya. Okey, pertamanya saya nak komen untuk Julfa Indina ya. Dengan tajuk membangkitkan semangat perjuangan kaum perempuan dalam memajukan NKRI melalui novel Sarinah karya Insinyur Soekarno. Saya nak bagi komen, bila kita menuliskan tajuk ya, novel, tajuk buku itu kena italic. Faham italic kan? Cetak miring ya. Sebab itu tajuk buku, itu tajuk novel yang dah dicetak. Itu yang kena faham ya. Termasuklah nanti bila menuliskan senarai rujukan, bila dia tajuk buku, judul buku kena di italic. Dan tajuknya saya fikir Julfa belum menggambarkan satu pengajian sejarah ya. Bila pengajian sejarah ada period, ada masa. Membangkitkan semangat perjuangan perempuan bila? Ini jadi kena didedahkan bila novel ni atau buku ni ditulis oleh Soekarno dan konteks perjuangannya macam mana. Jadi setiap buku, setiap novel dia ada masa untuk perjuangannya. Jadi bila dalam pembentangan awak kata ini relevan dengan sekarang, belum tentu. Mungkin Sarinah ni setakat relevan pada tahun 30-an atau pada masa revolusi. Bila masa sekarang mungkin bukan Sarinah idolnya, ya, idolanya, tapi mungkin tokoh yang lain. Ya. Oke, sebab Sarinah setakat amah kan, amah tu pembantu rumah lah ya. Jadi masakan generasi milenial sekarang nak mengidolakan amah taklah ya, dia nak mengidolakan mungkin pelakon yang lawa, yang cantik ya. Oke, jadi tajuknya belum menggambarkan tajuk sejarah, kena adalah masa ya, bila periodnya, bila masanya ya. Lepas tu Julfa dia memetik satu kenyataan daripada Soekarno ya, dia kata wanita itu tiang negara. Tak dibagi tafsir ya. Soekarno adalah seorang arkitek. So dia cuba buat metafor wanita tiang negara. Apa pasal wanita tiang? Bila tiang ni dia jadi beban kan? Apa pasal wanita tak dimetaforkan selaku dinding ke, selaku pondasi ke, selaku genting ke, atap ke, tapi tiang. Itu kena ditafsir. Sebab Soekarno adalah seorang arkitek. Ya. Bila wanita tiang negara, suami apa negara? Dinding negara ke, dapur negara ke, atau apa? Lantai negara ke, itu kena ditafsir. Ya. Jadi Soekarno seorang arkitek, dia membuat Pancasila pun dia kata asas negara, pondasi negara. Memang seorang arkitek macam tu ya. Tapi sepatutnya apa pasal wanita ditafsir sebagai tiang negara? Bila wanita tiang negara, suami apanya negara? Budak-budak, anak-anak apanya negara? Itu kena dijelaskan ya. Okey, tak ditafsir pula Soekarno dia mencintai Sarinah sebagai sosok seorang wanita, tapi dia pun mencintai wanita yang lawak kan, yang cantik sehingga dia banyak isteri, Sarinah yang lain. Betul ke dengan mencintai banyak wanita dan menjadi isteri, Sarinah menghargai
Soekarno menghargai Sarinah, menghargai wanita dengan cara berkahwin dengan ramai wanita. Tak dianalisis ya, sepatutnya dianalisis bahwa apa pasal Soekarno yang mencintai wanita macam Sarinah, tapi dia amalkan dalam bentuk dia mencintai ramai wanita yang lawak, yang comel, yang cantik dan menjadi istri dia hingga lebih dari 4 kan. Dalam Islam sepatutnya istri itu 4 saja. Dia hingga 9 bila tak silap saya. Itu kena ditafsir ya. Dan ini tak ditafsir oleh Zulfa Indina. Mungkin sebagai makluman, awak tak menyebut mengenai Sarinah pada tahun 60-an oleh penyokong-penyokong Soekarno lah ya. Dibagi satu singkatan baru. Sarinah. Siapa anti Republik Indonesia nanti akan hancur. Macam tu patutnya kena adalah ya didedahkan macam tu ya. Lepas tu plot atau kisah Sarinah ni tak jelas. Sepatutnya awak jelaskan Soekarno ni macam mana dia menceritakan Sarinah. Dia seorang amah. Lepas tu apa peran dia masa Soekarno kecil. Macam mana kedudukan dia di masyarakat sehingga kita menjadi faham apa pasal ideologi PNI, Parti Nasional Indonesianya Soekarno, bukanlah Sarinah, tapi seorang petani biasa daripada Sunda yang dipanggil Marhaen. Sehingga istilah Marhaen sekarang menjadi populer dalam bahasa Melayu, itu orang kecil, orang biasa, orang sederhana. Marhaenisme. Apa pasal ideologi Soekarno bukan Sarinahisme? Padahal dia kononnya mencintai perempuan. Tapi ideologi dia bukanlah Sarinahisme, tapi Marhaenisme. Bahkan orang Sunda kata sesungguhnya namanya bukan Marhaen, tapi Mangaen. Mangaenisme. Mangaen nama Sunda kan. Tapi awak tak tafsir pun ya. Ini satu hal yang seronok sesungguhnya bila awak mencoba mentafsir mengenai hubungan antara Sarinahisme dengan Marhaenisme bila memang wujud ya. Ini mungkin ada hubung kaitnya dengan sumber rujukan yang awak guna ya. Memang rujukannya kurang sangat ya. Dan seperti saya katakan bila awak mengguna buku itu tajuk-tajuk buku itu kena di italic ya, kena dicetak miring. Ini cara penulisan yang betul kena diambil berat. Kena menjadi perhatian ya bila tak nanti awak nak ditertawakan sebagai pelajar yang tak tahu mengenai tata cara tulis-menulis secara akademik ya. Dan tak membaca pun biografi ataupun autobiografi Soekarno. Soekarno seorang penulis Sarinah tapi awak tak baca Cindy Adam mengenai Soekarno, tak baca pun John Ledge mengenai biografi Soekarno, Bob Hering, Bernard Dam. Jadi tak guna biografinya Soekarno sehingga tak faham mengenai apa dia Sarinah ya yang dimaksud oleh Soekarno. Jadi kena bacalah biografi atau autobiografi Soekarno ya sehingga awak boleh faham pikiran Soekarno mengenai Sarinah. Ya tentu kena cari pun artikel-artikel dalam jurnal-jurnal akademik yang lainnya sehingga analisis, pembincangan, pendedahan awak mengenai Sarinah karya daripada Soekarno ini menjadi ada sesuatu yang baru. Ini yang penting ya. Bila yang tadi macam dibentang di dedah, Ibu Ing kata, ini macam resume daripada internet, tak ada yang baru. Jadi kena bacaan awak terhad kan. Bacaannya terbatas tak guna sumber-sumber yang lain untuk memfahamkan macam mana Sarinah digambarkan oleh Soekarno dan apa makna Sarinah bagi Soekarno sehingga Soekarno pun mencintai Sarinah-Sarinah yang lain ya. Okey, saya fikir itu komen dan kritisasi saya kepada Zulfa Indina. Bila nanti buat kertas kerja penuh, makalah lengkap, sila ambil pemerhatian apa-apa yang saya komen, saya cadangkan, mungkin nanti Bu Ing nak bagi komen pun ya. Yang kedua saya nak komen mengenai Rahadian and Kuswana dengan tajuk dalam PPT, dalam PowerPoint, tajuknya macam ni aja, Senja di Jakarta, Mohtar Lubis. Jadi ini jelas belum menggambarkan satu tajuk kajian sejarah ya. Senja di Jakarta, Mohtar Lubis. Jadi sepatutnya tajuk tu kena ada unsur period, kena ada unsur masa ya. Dan
tadi dalam pembentangan ada sub tajuk, tapi dalam PPT macam tak nampak ya. Jadi bila tajuknya belum menggambarkan satu pengajian sejarah, so macam resensi novel tanpa penulis pun, tadi tanpa nama awak Rahadian and Kuswannya tak ada. Jadi macam resume dari internet pun ya, awak mungkin belum faham, belum baca terus novel ini ya. So tak boleh didedahkan menggambarkan suasana bila ya dalam PPT ni ya. Sepatutnya ini adalah menggambarkan suasana tahun 50-an, 60-an, dan tadi awak bentang mengenai senja ya, memang senja tu boleh ditafsir sebagai dah tua ya. Dah tua, dah malam, dah gelap, kena ada satu fajar baru ya, satu masa yang baru. So selalunya bila senja ni orang dah bau-bau tanah, dah nak mati ya, sehingga rejim pun rejim yang dah teruk lah, yang dah tak baik ya, itu kena ditafsir macam tu ya. Tak didedahkan pun selain masalah rasuah, korupsi, masalah krusial apa lagi yang didedahkan di dalam novel tu, awak tak analisis ya. Sepatutnya selain rasuah apalagi sehingga boleh seronok novel ni, tapi karena awak tak membuat tafsir yang lain, itu menjadikan pembentangannya kurang seronok ya. Lepas tu ini masalah kebebasan akhbar ya, kebebasan pers, termasuk akhbar milik daripada Mokhtar Lubis, Indonesia Raya pun tak didedahkan. Setakat ditunjukkan gambar saja, tapi tak dianalisis, tak ditafsir ya. Sebab senja di Jakarta ni wujud hubung kaitnya juga dengan satu rejim otoritarian di bawah kerajaan Soekarno yang tak membagi laluan secara bebas kepada akhbar, kepada surat kabar, termasuk kepada Indonesia Raya ya, sehingga kena digantung, dibredel akhbar ni oleh rejim daripada Soekarno. Awak tak analisis ya. Mungkin ini Rahadian pun masih membaca tadi ya. Sepatutnya kena ada hafalah tajuk ni sehingga awak boleh dedahkan, boleh bentang, tak perlu membaca. Awak tadi menyinggung mengenai tokoh Ruslan Abdul Ghani ya. Sepatutnya awak analisis ini, awak mungkin belum paham juga. Ruslan Abdul Ghani selain sebagai Menteri Luar Negeri, Menteri Kanannya Presiden Soekarno, orang penting pada tahun 60-an ya. Dia pun ini adalah rektor IKIP yang pertama, rektor IKIP Bandung yang pertama selepas menjadi PT-PG, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, dan FKIP Unpad. Kita IKIP Bandung ini ditubuhkan 1963. Itu rektor pertamanya Ruslan Abdul Ghani, orang kanan daripada Presiden Soekarno, orang kepercayaan daripada Presiden Soekarno. Dia pun pengetua Jabatan Pendidikan Sejarah kita yang kedua selepas Profesor Mr. Muhammad Yamin meninggal dunia. Profesor Mr. Muhammad Yamin adalah tokoh kebangsaan, tokoh nasional, meninggal 1962, diganti oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani. Jadi bila tadi awak mendedahkan Ruslan rasuah, Ruslan corruption, awak kena buat tafsir yang betul ya, jangan percaya saja kepada pendedahan daripada novel Senja di Jakarta. Mungkin ini wujud hubung kaitnya dengan rujukan yang awak guna ya, kurang sangat ya. Jadi coba baca buku-buku standar ya tahun 50-an 60-an. Bukunya Herbert Faith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, bukunya Daniel Eslep, Guided Democracy in Transition Period ya. Harold Kroh mengenai tentera pada tahun 50-an 60-an, Upsun Dawson mengenai tentera Indonesia dan politik tahun 50-60-an. Baca pun buku standar SNI, Sejarah Nasional Indonesia, IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah. Dan apa yang penting, awak sepatutnya baca biografinya Mokhtar Lubis. Itu David Hill daripada Australia, Profesor David Hill, dia menulis autobiografinya Mokhtar Lubis.
sehingga awak paham pun apa pasal Mohtar Lubis menulis senja di Jakarta. Supaya seimbang pandangannya dan awak tak menuduh Ruslan Abdul Ghani atau yang lain rasuah, korupsi, baca biografinya Ruslan Abdul Ghani, baca biografinya Soekarno, baca biografinya pimpinan tentera tahun 50-an 60-an, Jenderal Abdul Haris Nasution. Ya. So pelajar sejarah ni minda ni pikiran kena luas ya. Saya kata kena beyond the textbook. Jangan serupa dengan buku-buku teks di sekolah menengah. Awak ni memang bakal cikgu, calon guru, tapi minda awak tu pikiran wawasan sejarahnya kena luas. Bila serupa pembentangannya macam tu, nanti tak ada yang baru. Kata pelajar, boring lah cikgu saya ni, tak ada yang baru. Cikgunya boring. Ya. Jadi awak nak mengguna sastra supaya pelajaran sejarah ni seronok, tapi budak-budak kata boring lah. Cikgu ni mindanya wawasan sejarahnya terbatas, kurang luas. Ya. Karena rujukan yang dibaca tak banyak. Ya. Buku Reclap pun awak tunjukkan dalam senarai rujukan, banyak sangat pengarangnya. Reclap seorang je. Ya. Jadi awak menuliskan bukunya Reclap tak betul. Marah nanti Reclap itu buku saya, bukan ditulis oleh orang lain pun. Ya. Awak Reclap dengan siapa gitu. Bila dia ada penterjemah, tak payah dituliskan. Itu buku Reclap. Bila saya tulis buku, lepas itu ditranslate ke dalam bahasa Inggris, tak boleh nanti dirujuknya Andi Suwirta dan siapa lagi penerjemahnya dituliskan, tak betul. Ya. Jadi awak belum paham pun tata cara menuliskan senarai rujukan. Ya. Oke, baca pun artikel-artikel lain dalam jurnal akademik ya, supaya tajuk awak mengenai senja di Jakarta ini boleh konteks sosial dan politiknya dianalisis, didedahkan. Ya. Perhatian ya, cigu, minda tu kena luas. Pikiran wawasan sejarah tu kena luas. Baca ya. Kena suka baca ya. Jangan pelajar sejarah tak baca. Nanti orang Indonesia kata kurang teknik kita ya. Oke, sekarang Reksa Aulia ya dengan tajuk 1965 Peristiwa Pedih dalam novel Amba karya Lasmi Simanjuntak. Sama ya. Tajuk novel kena di italic ya, kena cetak miring. Tajuk buku kena di italic ya, awak supaya paham ini ya. Oke, so tajuk novel kena di italic, kena cetak miring. Ini awak menuliskan nama awak ni ini tak setakat Reksa ya. Yang lain pun coba bila menuliskan nama diri, nama pelajar tu selaku penulis, yang penting nama hujung tu kena penuh. Jangan disingkat ya. Awak ni nama sebenar awak ni Reksa Aulia atau Reksa Aulia Al-Ghazali. So bila nanti dipetik oleh orang lain, bila awak tulis Reksa Aulia A, nanti dipetik mengikut A, siapa itu A ya? Aing, Andi, Anjir. Jadi tak boleh menghujung nama tu disingkat ya. Jadi kena tulis penuh. Jadi ini tak setakat untuk Reksa ya, untuk yang lain pun. Tak boleh mengikut Andi S. Jadi nanti bila dipetik oleh orang lain S poin Andi. Jadi tak boleh Anda mengikut Jainuddin MZ. Nanti namanya bila dipetik oleh orang lain MZ poin Jainuddin. Jadi nama hujung tu kena penuh ya, tak boleh disingkat, tak boleh direngkas. Jadi menulis nama pengarang pun kurang paham, tak betul ya. Lepas tu menulis nama Lasmi pun silap pula ya. Lasmi tapi dalam novel tu Laksmi. Jadi ada ki-nya tapi Anda tulis Lasmi saja. Apakah awak rela bila nama awak ditulis menjadi Reco? Ya. Reco atau Reci. Jadi menulis nama orang lain kena betul ya. Nama saya bukanlah Suwirto, saya Suwirta. Ya. Nama saya Andy, bukanlah Anda ya atau Ando. Jadi
maaf Pak, tipe tak betul lah. Awak bermaksud awak bukanlah seorang penulis atau calon sarjana yang teliti ya. Nak menulis nama orang lain silap itu nanti orang lain marah ya. Saya tak nampak di mana pedihnya kisah nih ya. Awak bentang saya tak nampak pedihnya ya. Dan bila kisah ini adalah mengenai Pulau Buru, ya tentu periodnya, masanya bukanlah tahun 65. So, Pulau Buru ini selalunya tahun 70-an, 80-an, banduan ya, atau orang-orang yang ditahan di Pulau Buru ini, dia dibebaskan tahun 79. So, sepatutnya bila awak nak bahas mengenai kisah pedih mengenai tahanan Pulau Buru, sepatutnya bukan tahun 65. Tapi mungkin tahun 70-an, 60-an. Jadi mungkin awak tak paham pun konteks sosial novel ini, dan tadi plot kisahnya pun tak jelas ya. Tak jelas. Jadi coba baca semula novel Ambani mengenai sebenarnya berkisah mengenai apa ya. Saya pikir bukan tahun 65 bila Pulau Buru, tapi tahun 70-an, 80-an. Bahkan awak kata dalam pembentangan tahun 2006. Jadi sepatutnya coba dijelaskan plotnya ya. Mungkin ini wujud hubung kaitnya dengan rujukan yang awak baca ya. Jadi tak mengguna pakai buku-buku standar. Bila awak nak baca peristiwa tahun 65 yang tragis dan implikasi-implikasi daripada apa yang berlaku itu, kena bacalah bukunya Robert Cribb ya, The Killing Field, pembunuhan besar-besaran di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, di Sumatera Utara, dan macam mana orang-orang yang dituduh PKI, Parti Komunis Indonesia atau simpatisannya ditangkap, dibunuh, dibuang ke Pulau Buru pun. Nah itu bacalah buku Robert Cribb. Baca pun bukunya Sundausen mengenai tentera tahun 60-an, bukunya Rick, buku terbaru John Rosa, Dalih Pembunuhan. Ya. Jadi apa pasal tentera menangkap, membuang orang begitu saja yang dituduh sebagai PKI, padahal dia bukanlah PKI, itu kena baca buku Rosa. Kerajaan Orde Baru itu ada hujah, ada alasan. Ya. Nanti yang seperti ditunjukkan oleh Serintil. Serintil bukanlah seorang ahli PKI. Dia seorang ronggeng, penari sahaja. Tapi karena dia membuat persembahan dalam satu majelis yang dianjur, yang diselenggarakan oleh tokoh-tokoh PKI, wajarlah bila dia dituduh simpatisan PKI. Jadi sepatutnya baca buku-buku yang berkait rapat dengan masalah PKI dan ahli-ahlinya, sama ada yang terlibat terus langsung maupun tak langsung ya. Tak membaca pun biografi atau biografi para korban banduan, korban tahanan Pulau Buru ya. Patutnya baca Nyanyi Sunyi Seorang Bisu karyanya Pramudia Anandatur. Baca pun Hesri Setiawan, Haji Suparman, ini para intelektual tahanan Pulau Buru. Yang ditahan dia bukanlah ahli PKI, bukanlah anggota PKI. Tapi karena dia menyokong daripada program-program PKI, pandangan-pandangannya, ideologinya kiri, dia ditahan lah. Jadi itu sepatutnya dibaca. Dan kerajaan Orde Baru pun ada hujah, ada alasan untuk menahan mereka. Dan mereka pun dalam autobiografinya, dalam biografinya mengakui bahwa dia berpandangan kiri, walaupun bukan ahli, bukan anggota daripada PKI. Jadi kena baca ya autobiografi atau biografi tahanan-tahanan Pulau Buru itu, supaya paham awak menganalisis novel ini ya. Rujukan bila tajuk jurnal, nama jurnal kena di italic ya, kena dicetak miring. Jadi tajuk buku, nama jurnal, nama akhbar, nama majalah. Ini tak setakat untuk penulis ya, untuk yang lain pun kena diambil berat, kena diperhatikan. Awak guna kata DKK, apa dia DKK? Mungkin maksudnya dan kawan-kawannya, tak betul. Bila guna istilah akademik, gunakan et al. Et al itu pun bila penulisnya lebih daripada 3 orang. Bila 4 orang boleh. Andi Swirta et al. Bermaksud Andi Swirta dengan 3 penulis lainnya. Tapi bila penulisnya 2 orang, 3 orang, kena tulis penuh semuanya.
Tak boleh Andi Swirta et al. Bila penulisnya Andi Swirta, Muhammad Erik Kamsori, Didin Sarifudin, tulis semua. Itu 3 orang. Tapi bila saya dengan 10 orang, boleh Anda tuliskan Swirta, Andy et al. Ya. Ini kena paham. Yang lain pun bila awak tak paham, nanti ditertawakan oleh penulis yang lain. Nanti orang kata, siapa pensarahnya? Oh, pensarahnya Pak Andy Swirta dan Ibu Ing Yuliani. Patutlah tak paham pun pensarahnya. Jadi cara menulis yang betul pun, bila awak tak betul menulisnya, nanti pensarahnya malu juga ya. Tak membagi tahu pelajarnya ya. Reka, awak kena bangga ya bila memang Al-Ghazali itu nama bapak awak ya. Bertuahlah bapak awak, bukanlah Atang ya. Bila nama bapak awak Atang, namanya Asep, jadi Asep bin Atang ya. Asep bin Atang. Tapi bila nama abah awak Al-Ghazali, awak kena bangga, nama yang cantik ya. Reka Aulia Al-Ghazali. Kena tulis penuh nama hujung tuh ya. Jangan direngkas, jangan disingkat. Ini tak setakat untuk Reka, untuk yang lain pun ya. Tak boleh direngkas nama hujung tuh. Sebab bila nanti dipetik oleh orang lain, nama hujung yang nak dipetik lebih dahulu ya. Oke, sekejap, masih Reka nih ya. Awak paham tak kampus Respublika ya? Memang itu kampus merah, kampus kiri. Tapi nanti selepas Orde Baru dia menjadi University Trisakti. Nah, itu Trisakti di Jakarta dulu namanya University Respublika. Saya tak tahu di Jogja yang Anda sebut tadi dalam pembentangan itu sekarang menjadi university apa ya. Jadi kena paham tuh ya. Lepas itu Anda kata Amba ini ada dalam kisah Mahabharata. Selalunya dalam Mahabharata itu nama-nama wayang ya. Macam Bisma oke lah, itu nama wayang. Tapi bila Amba tak ada. Yang ada Ambar. Ambarwati. Jadi Amba dalam bahasa Jawa awak paham tak? Amba itu luas. Sama ada Amba ini bermaksud seorang wanita yang hatinya lapang, hatinya luas. Kena ditafsir lah. Sebab dalam Mahabharata tak ada nama Amba. Yang ada Ambar. Ambarwati contohnya. Jadi awak pun mungkin tak paham kisah Mahabharata ya. Saya pikir itu dan sumber rujukan kena diambil berat ya supaya dalam kertas kerja penuh nanti awak lagi cantik dalam menganalisis satu permasalahan. Akhir sekali Widya A. Rukmana. Dah betul nih menulisnya ya. Jadi awak kena bangga. Bila Rukmana itu abah awak. Bila Rukmana itu bukanlah juga nama abah awak, kena bangga. Nama hujung itu kena ditulis penuh. Sebab bila nanti dipetik, orang nak memetik Rukmana, Widya A. Apa tajuknya, apa bukunya, itu orang nanti nak macam tu ya. Tak boleh Anda menulis Widya Aulia R. Apa dia R? Reog atau apa. Jadi orang pun macam tak paham bila hujungnya tu direngkas ya atau disingkat. Oke, tajuknya Malapetaka Politik Dukuh Paruk dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Tajuk novel kena di italic ya. Sebab ini adalah tajuk buku. Jadi tapi bila artikel dalam jurnal tajuk nama jurnalnya yang kena di italic, itu yang kena paham ya. Dan ini pun belum menjadi tajuk daripada pengajian sejarah ya. Malapetaka Politik Dukuh Paruk bila ya? Sebab Dukuh Paruk sekarang pun masih wujud. Mungkin orang membuat tafsir, oh ini Malapetaka sekarang 2021. Padahal Ahmad Tohari nak mengkisahkan Malapetaka 1965 dan selepas itu ya. Itu sepatutnya wujud periodnya atau masa tahunnya ya. Ahmad Tohari ini lahir 148 ya. Awak patutnya mentafsir ya, sama ada novel pengalaman persendirian Ahmad Tohari ke, sebab bila dia lahir 48, 1965 1968 dia dah berusia 20 tahun, macam awak lah jadi pelajar. Dah dewasa, minda dah oke. So mungkin ini satu saksi mata, satu pengalaman pribadi Ahmad Tohari mengenai Ronggeng Serintil, penari Serintil. Jadi Ahmad Tohari taklah menghayal macam Muhammad Yamin mengkisahkan
Gajah Mada, Muhammad Yamin taklah hidup pada zaman Majapahit, ya. Jadi dia setakat menghayal fiksi saja. Tapi Ahmad Tohari dia mengkisahkan serintil, mungkin dalam usia 20 tahun macam awak sekarang, dia tengok peristiwa sebenar, ya, tahun 65 dan selepas itu. Jadi sepatutnya dianalisis bahwa serintil, ronggeng, dukuh paruk ini adalah kisah sebenar mengikut kepada saksi mata atau pengalaman daripada Ahmad Tohari. Sebab dia lahir 48, sepatutnya dianalisis, ya. Jadi jelas ini satu novel sejarah, ya. Plot cerita dan kisah malapetakannya belum jelas, ya. Jadi patutnya baca yang betul, ya. Saya pernah baca, ya. Jadi apa pasal tentera Orde Baru nanti menangkap serintil, walaupun tadi Anda dah dedahkan secara selintas, ya, sebab serintil ini menari menjadi ronggeng dalam satu majelis-majelis yang dianjur oleh tokoh-tokoh PKI tempatan, PKI lokal, ya, Parti Komunis Indonesia tempatan. Jadi wajar kerajaan atau tentera Indonesia awak memang simpatisan daripada PKI, walaupun bukan ahli, bukan anggota daripada PKI. Bahkan masa saya baca bukan itu yang menjadi punca, ya, sebab sebenar bila serintil menari meronggeng hingga larut malam, esok paginya sawah-sawah, padi-padi yang menguning itu dirojeng itu diambil oleh rakyat. Kalau itu adalah sawah orang lain, padi orang lain, padi milik haji yang kaya, ulama yang kaya. Dengan kata mereka semua setan desa, kena diambil kekayaannya, padinya. Itu yang menjadikan serintil menjadi punca, menjadi penyebab daripada rusuhan ahli-ahli PKI merojeng sawah padi orang lain. Dan tentu itu mengganggu daripada keamanan, dan tentera kata ini serintil ini menjadi punca daripada orang-orang PKI melakukan aksi-aksi sepihak, ya, menyerobot tanah ataupun padi orang lain. Jadi itu yang kena awak dedahkan, sehingga bukanlah awak membela serintil ini kesian, udah cantik menjadi korban pelanggaran HAM tentera Indonesia. Tak. Tentera Indonesia pun ada hujah. Memang serintil buta huruf, tak paham dia politik, tapi aksi dia meronggeng itu dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh PKI tempatan, PKI lokal, ya, untuk melakukan aksi-aksi sepihak, merebut tanah orang lain, memanen padi milik orang lain. Itu yang sepatutnya awak analisis dalam plot, dalam kisah itu, ya. Sehingga boleh kepada satu rumusan, satu kesimpulan, apa pasal kesenian rakyat yang populer, seniman-seniman, pelakon-pelakon, ronggeng, penari-penari yang populer, itu wujud hubung kaitnya dengan PKI. PKI ada satu pertubuhan yang populer, namanya Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Dia pun orang-orang Lekra bukanlah ahli PKI, tapi wujud hubung kait, kedekatan ideologi, dan menyokong daripada program-program PKI. Sehingga wajar tentera Indonesia pada masa Orde Baru menuduh Lekra adalah underbow, kaki tangan, atau organisasi bawahan daripada PKI. Itu yang kena didedahkan supaya orang paham apa pasal serintil, penari ronggeng yang buta huruf yang tak tahu menau ini akhirnya terbabit dalam pemberontakan PKI dan ditangkap, dipenjarakan, ya. Itu yang awak kena kisahkan, ya, supaya orang boleh paham. Awak pun memang benar-benar tengah mendongeng, ya, tak ada rujukan. Sepatutnya adalah rujukan, ya, supaya itu yang saya kerap bercanda, apa beza pensarah dengan palurah. Bila pensarah macam saya, macam Bu Iing, bila saya bercerita, berkisah, ada rujukan. Bila Pak Lurah berpidato, tak ada rujukan. Jadi awal ini macam Pak Lurah tengah berpidato, ya, tengah mendongeng. Tak ada rujukan. Nanti dalam membuat makalah penuh kena ada rujukan dan guna buku-buku standar, ya. Tadi baca bukunya Robert Cribb, The Killing Fields, dan ditranslate saya pikir ke dalam bahasa Indonesia, ya. Pembunuhan di Jawa, ya, dan di Bali. Up Sundausen, Tentera Indonesia dan Politik,
baca buku Reclave ya, Sejarah Indonesia Modern, baca John Rosa yang tadi saya kata buku terbaru mengenai dalih pembunuhan massal ya. Cari pun artikel-artikel dalam jurnal yang lain ya, supaya nanti kertas kerja awak ni menjadi sempurna ya. Bila kita guna atau memetik pendapat orang lain, kena petiklah sejarawan atau pakar pendidikan sejarah ya. Awak dalam ini mengutip Sapria, Sapria 2009. Sapria bukanlah sejarawan, dia pensyarah daripada jabatan PKN, Pendidikan Kewargaan Negara. Mungkin dia tak paham, dia tak baca pun serintil, tak baca pun novelnya Ahmad Tohari. Sepatutnya awak petiklah pendapatnya Nana Supriyatna, Andi Suwirta, Didin Saripudin, itulah sejarawan ya, atau sejarawan yang lain bila nak menganalisis novel sejarah. Jadi Prof. Nana Supriyatna menulis prosa dari Praha, sepatutnya itu novel yang jadi rujukan oleh awak ya. Tapi ini pelajar sejarah ini kurang baca, kurang piknik, jadi mindanya terhad ya, wawasan sejarahnya menunjukkan awak ini memang kurang banyak bepergian ya. Karena banyak melancong ya, melancong itu membaca buku supaya mindanya menjadi luas ya. Saya pikir itu komen saya, kritisasi saya, termasuk cadangan saran-saran saya supaya kertas kerja yang nanti awak nak tulis tuh menjadi oke lah ya. Bila nanti dibaca oleh orang lain, wah ini pelajar-pelajar PND, pelajar-pelajar BUI ini oke lah, wawasan sejarahnya oke, menulis novel sejarah pun oke. Ini menulis senarai rujukan, daftar pusaka pun tak betul, nanti ditertawakan. Siapa pensyarahnya? Oh, patutlah PND. PND memang orang kampung, dia tak ada minda sejarah. Nanti saya pun ikut malu ya. Bila kertas kerja awak dibaca oleh orang lain, salah pula ya menulisnya atau menganalisisnya. Saya pikir itu komen, kritisasi, dan saranan saya. Harap itu menjadi diambil berat, diperhatikan masa awak nanti membuat kertas kerja penuh. Saya pikir masih ada masa, mungkin Bu Iing nak ada komen ringkas kepada pelajar-pelajar yang bentang. Sila Bu Iing. Ya, turun nuhun Pak Andi. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi sudah sangat mendalam sekali. Cuman saya ingin melihat, menyampaikan bahwa di dalam menganalisis sebuah novel itu perlu apresiasi ya terhadap novel sejarah. Artinya mengapresiasi itu sungguh-sungguh sehingga menimbulkan pengertian adanya penghargaan. Artinya bisa mengakrabi yang namanya kayak karya sastra gitu dengan sungguh-sungguh. Jadi melalui yang namanya kepekaan pikiran, perasaan, hingga tumbuh suatu pemahaman yang tepat terhadap nilai-nilai yang tak ada suara Bu Iing. Gitu. Okay. Kemudian ada muncul yang namanya ya semacam kegairahan atau kecintaan. Oh, nggak ada suara ya. Jadi ada semacam penghargaan serta kenikmatan pun akan timbul gitu ya sebagai akibat dari kita mengakrabi yang namanya sebuah sastra gitu. Karena yang namanya sastra itu ada poin-poin tertentu ya bahwa ada yang namanya respon dari pembaca gitu Pak, sedikit saja mungkin ini waktunya ya mepet. Ada respon dari pembaca gitu ya. Yang pertama misalnya ada engaging ya, yaitu mengikut sertakan semacam perasaan atau unsur emosional pembaca terhadap karya sastra gitu. Nah, kemudian ada describing and problem solving, merinci atau memecahkan masalah saat pembaca itu menganalisis dan menyatakan kembali karya sastra tersebut. Lalu ada conceiving, yaitu memahami karakternya, latarnya, bahasanya dengan informasi yang dimiliki. Kemudian ada explaining, yaitu menjelaskan alasan, tindakan, perbuatan dari tokoh yang ada di dalam novel tersebut. Lalu ada connecting, yaitu menghubungkan pengalaman pembaca dengan isi teks. Kemudian ada interpreting, yaitu menafsirkan reaksi, deskripsi, konsepsi, dan koneksi pembaca terhadap tema atau butir keseluruhan dari teks tersebut. Dan terakhir ada judging, yaitu menilai karakter cerita atau kualitas karya cerita secara utuh. Nah, mungkin selama ini mahasiswa seperti apa yang disampaikan Pak Andi bahwa masih sangat minim sekali di dalam bacaannya, sehingga tidak ada bisa menghubungkan pengalaman pembaca dengan isi teks karena benar-benar hanya merangkum apa yang dibaca dan tanpa mengakrabi sastra tersebut, sehingga ya itu yang mungkin
perlu diperbaiki di dalam analisis sebuah novel sejarah kaitannya dengan nanti konteks pembelajaran sejarah. Itu saja mungkin Pak Andi yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Puan Iing. Pelajar-pelajar kena diambil berat ya, kena diperhatikan apa-apa yang saya komen, Puan Iing komen pun ya. Ini untuk kebaikan awak semua lah ya. Sebagai calon sarjana, bila sarjana menulis kena betul ya. Ini menulis nama sendiri pun tak betul lah. Itu tak boleh silap menaib ya. Mengetik nama orang tak boleh silap, tak boleh salah ya. Saya pikir itu pembentangan dan pembincangan kita pada hari ini, dan kita nak bertukar kepada WhatsApp group untuk tengok pun komen ringkas daripada rakan-rakan kita pelajar-pelajar yang belum bentang ya. Terima kasih di atas pemerhatian pelajar-pelajar. Selamat menjalankan ibadah saum ya. Kena sabar ya. Bila dikritik oleh saya, oleh Puan Iing, sabar ya. Jadi pahala lah ya. Mudah-mudahan. Amin. Oke, kita nak akhiri sarahan pembentangan dan pembincangan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita nak bertukar ke WhatsApp group. Jumpa semula minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Oke, boleh lab ya pelajar-pelajar bertukar ke WhatsApp group.